buat Mas Adi sendiri dengar-dengar katanya mau ikut audisi lagi ya Mas? Iya, benar-benar. Kendalanya apa Mas? Kendalanya itu banyak banget ya, Mbak Wilda. Selain kita kan sekarang ini lagi ada macam kayak pandemi ya. Iya. Kita harus ada namanya surat izin keluar masuk, kita harus ada dari kesehatan dari Puskesmas itu sendiri, dan kita pun nggak sembarangan namanya menyeberang ke Jakarta. Nah, dan itu juga saya juga merasa kesusahan di dalam ekonominya, ya kan. Apalagi sekarang kita semua masyarakat, tentunya bukan untuk saya juga sih ya, semuanya bahkan sedang kesulitan mencari ekonomi. Gitu. Jadi ya itu sih kendalanya. Ya mudah-mudahan dengan dukungan dari masyarakat Tanggamus saya bisa dibantu dan juga bisa mengharumkan nama Tanggamus itu sendiri. Ya, amin. Ya, kita doanya aja Pak Bilda ya. Tadi. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Mas Hermawan. Tadi kan ada nih pembahasan tentang kurban. Iya. Nah, menurut Mas sendiri program kurban yang ada di Aceh itu kayak gimana Mas? Iya Mbak Wilda, jadi sebentar lagi nih kita mau merayakan hari raya ya. Idul Adha. Iya, hari raya Idul Adha yang di dalamnya itu ada ibadah yang pahalanya itu besar banget. Kemudian memang ibadah itu sunnah dan menjadi kewajiban tahunan kita ya. Meskipun itu sunnah, tapi sebenarnya menjadi kewajiban tahunan kita seperti itu. Nah, program kurban di Global Kurban ACT Lampung itu memang beda dengan kurban yang pada umumnya seperti itu Mbak Wilda, Bunda Ros. Kalau biasanya kita kurban di masjid sebelah rumah atau ya kurban di tempat-tempat yang ada di sekitar rumah kita, kemudian dibagikan di lingkungan kita. Nah, kalau melalui Global Kurban ACT Lampung ini, kurbannya itu disalurkan di 40 negara. Di 40 negara, ya. 40 negara itu luar biasa. Iya, luar biasa kan. Dan negara-negara yang kami salurkan ini merupakan negara-negara yang sangat-sangat membutuhkan. Karena memang di sana biasanya kekurangan ya, sangat kekurangan untuk nutrisi seperti itu. Kemudian selain di 40 negara kita juga menjangkau untuk Indonesia. Tadi bilang negara dulu. Sekarang untuk Indonesia di 34 provinsi di Indonesia. Wow, mantap. Ya, seperti itu. Mantap ya Pak Wilda ya. Tapi salah satunya Tanggamusnya harus benar-benar ya. Iya, rata gitu maksudnya. Insya Allah nanti di Tanggamus juga akan ada implementasi di sana. Karena memang tahun kemarin kami sudah, dan implementasinya bukan dalam bentuk daging mentah Mbak Wilda, tapi dalam bentuk makanan siap santap. Jadi selain apa praktis dan juga irit biaya ya dengan sama masak gitu. Betul. Karena biasa langsung disantap. Iya, karena biasanya kan dapat daging misal setengah kilo gitu atau 1 kilo. Bingung nih, gas habis, bumbu-bumbu kurang lengkap, masakannya kurang sedap gitu kan. Tetapi kalau dimasak oleh ACT itu sudah benar-benar standar resto seperti itu. Jadi memang masakannya enak. Dan kelebihannya ada satu lagi Mbak. Kurban melalui Global Kurban ACT Lampung ini praktis. Wah, biasanya kalau emak-emak apalagi di masa pandemi ini pilih yang praktis ya. Tinggal transfer, kemudian konfirmasi data diri, kurbannya nanti langsung disalurkan sama Global Kurban ke tadi 40 negara, rencana kami 40 negara dan di 34 provinsi, salah satunya nanti di Tanggamus insya Allah dapat. Seperti itu. Ya, kalau untuk masyarakat sendiri gimana sih caranya untuk mendapatkan kurban dari pihak ACT itu? Iya, Mbak Wilda, Bunda Ros dan Mas Adi. Jadi Global Kurban ACT Lampung itu sudah mempunyai relawan-relawan di daerah-daerah. Salah satunya misal di Tanggamus ada Bunda Ros seperti itu. Jadi nanti relawan ini yang akan mengassessment atau mendata masyarakat yang memang layak untuk mendapatkan penyaluran kurban ini seperti itu. Dan nanti relawan akan menginformasikan ke tim program akan memverifikasi. Nah, seperti itu. Ya, jadi kami saat ini sudah menjalin komunikasi dengan relawan-relawan yang ada di daerah seperti itu.
supaya masyarakat yang memang layak mendapatkan penyaluran kurban ini bisa didata dan nanti terverifikasi seperti itu, Mbak. Ya, oke, buat Bunda Ros, program apa aja sih yang akan Bunda laksanakan pada saat-saat ini? Kalau untuk program LKS Alamanda itu tadi kan kita LKS Alamanda spesifikasinya adalah disabilitas ya, lansia, kemudian pelecehan seksual ya. Jadi dari bulan-bulan kemarin ataupun tahun-tahun ini dan ke depan itu memang kami mendata, yaitu khususnya disabilitas yang tidak termasuk atau tidak masuk di dalam SIMPD, Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas ya, Mas Herman ya. Karena sekarang untuk disabilitas itu harus masuk di aplikasi SIMPD, ya, harus masuk di aplikasi SIMPD. Itu wajib berarti ya, Bun ya? Iya wajib, karena itu salah satu apa ya syarat untuk mendapatkan program ataupun apa. Jadi nanti kalau dia sudah terdaftar di SIMPD itu, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan penyandang disabilitas gitu ya, itu ya yang mudah, yang jelas lebih mudah. Tapi yang penting dia adalah sudah terdata. Nah, tapi bagi mereka yang memang belum terdata, ya. Walaupun mereka memang sudah terdata di PKH ataupun nanti di situ di aplikasi juga sudah ada sendiri gitu ya. Belum mendapat bantuan PKH atau belum BPNT, itu nanti ada checklistnya sendiri yang harus diisi di dalam aplikasi tersebut gitu. Selain itu juga kita mendata disabilitas lansia, lansia yang terlantar atau lansia yang tidak ada yang ngurus lah ya, artinya seperti itu. Berarti gini ya Bun, kan biasanya banyak nih yang disabilitas atau terlantar, kami nggak dapat bantuan seperti itu. Ternyata belum masuk ke daftar itu. Nah itu banyak sekali memang seperti itu. Kadang kemarin seperti mana ada, Bun ini disabilitas ini belum ada dapat bantuan. Setelah saya cek di aplikasi saya belum ada. Belum ada terdaftar, maka itu harus kita daftarkan dulu melalui aplikasi saya ya, melalui aplikasi dari LKS Alamanda sendiri itu, yaitu Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas. Itu wajib kan kalau misalnya ke RT RW itu misalnya untuk mendata seperti itu? Boleh sih. Kalau wajib sih enggak ya, boleh ya, boleh melalui RT, boleh datang sendiri langsung kalau boleh. Iya, bawa. Jadi nggak sulit sih? Enggak, kita fleksibel saja ya. Ada pengaduan di masyarakat. Yang penting dia membawa kakak dan foto di mana dia memang kelihatan lah disabilitasnya di mana, kan seperti itu. Layak atau tidaknya gitu? Ya, layak atau tidak, kan seperti itu. Jadi kalau hanya kakak sendiri kita tidak bisa melihat fisiknya, ya toh. Tapi sekali lagi kami dari LKS Alamanda hanya bisa melakukan pendataan dulu melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Penyandang Disabilitas, gitu ya. Karena memang ini kan penting banget untuk masyarakat ketahui Bun. Iya. Biasanya udah viral tuh di medsos kan, Iya. ini nggak dapat bantuan, ternyata secara sistem belum masuk ke data seperti itu ya. Atau kalau program yang lain dia belum mempunyai program IDBDT ya, gitu. Nah pemirsa, tadi kan kita sudah nih dengar dari program-program dari ACT dan LKS Alamanda, dan sekarang kita sudah masuk ke segmen terakhir. Buat Mas Adi sendiri, apa sih harapannya untuk kedepannya? Ya, harapan saya pribadi mudah-mudahan di ajang kontes dangdut ini, khususnya di Jakarta ya, di 2020 ini mudah-mudahan lolos dan juga ya bisa mengharumkan nama Tanggamus sendiri. Khususnya Lampung Ya, ya. khususnya Lampung. Jadi kan selain harapan saya ingin menjadi seorang entertainment, seorang penyanyi, dan emang bakat dari dulu dan kepingin banget menjadi penyanyi, dan mudah-mudahan bisa juga mengangkat derajat kedua orang tua. Dan itu aja sih, ada intinya minta dukungan daripada masyarakat Lampung dan juga Tanggamus itu aja. Amin, semoga. Nah kalau buat Mas Herman sendiri gimana Mas? Ya, kalau harapan dari saya sendiri untuk masyarakat Lampung, harapannya masyarakat Lampung bisa turut mensukseskan program Global Kurban ini. Karena memang program ini kan selain memberi nutrisi kepada masyarakat di Idul Adha nanti, juga menggerakkan perekonomian. Dengan masyarakat berkurban, maka peternak-peternak di Provinsi Lampung juga akan berputar ekonominya seperti itu. Kemudian harapan selanjutnya adalah masyarakat di Provinsi Lampung bisa lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Karena memang di masa pandemi ini
masyarakat sedang merasakan kesulitan ekonomi ya Mas ya, sedang merasakan kesulitan ekonomi, sehingga alangkah baiknya kita tengok tetangga kanan, tetangga kiri, depan, belakang, apa kesulitannya seperti itu. Apakah kesulitan pangan atau kesulitan yang lain, bisa lekas-lekas dibantu seperti itu. Satu sama lain bisa menopang lah ya. Betul, bisa saling